Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Duwati. Kembali lagi Gajah Mada bagian ke-24. Mimpi buruk akan segera membayangimu, Rakuti. Demikian isi tulisan di dinding itu. Kami akan datang lagi untuk menggantungmu di tengah pasar. Jangan harap bisa menjamah jaya negara, karena justru kau dan segenap kaki tanganmu yang akan diikat di depan pasar dan semua orang akan mengencingimu. Dari kami, para Bayangkara. Keparat, umpat Rabanya dan Rayuyu hampir bersamaan. Rabanya benar-benar marah dan tidak mampu menguasai diri. Pintu butulan ditendangnya dengan amat keras hingga pecah berantakan. Tetapi pintu itu rupanya terbuat dari kayu jati yang sangat keras dan tebal. Rabanya mengadu-ngadu kesakitan. Bayangkara keparat, umpat Rabanya. Kalau kau ada di sini, akan aku culek matamu. Kalau kau ada di sini, akan kujejal pangkal pedang ini ke mulutmu. Rabanya melangkah mundar-mandir sambil masih menahan nyeri di betisnya. Rayuyu lebih banyak diam, tetapi hatinya tidak kalah mendidih. Betapapun kecewa Rayuyu dan Rabanya, mereka harus melihat kenyataan betapa pasukan Bayangkara memang lebih licin dari belut. Pada kenyataannya, sebagaimana yang dialami Rabangsa dan Rawedeng di lorong bawah tanah, Rayuyu dan Rabanya pun terlambat sesaat. Namun yang sesaat itu merupakan waktu yang sangat berharga dan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Bayangkara untuk meloloskan diri. Setelah para prajurit melakukan pemeriksaan, untuk beberapa saat lamanya seseorang di antara mereka yang memiliki kumis tebal dan melintang berlari-lari mendatangi Rayuyu dan Rabanya. "Apa yang kau temukan?" bertanya Rayuyu tidak sabar. "Lorong bawah tanah itu tembus pekarangan belakang," jawab prajurit rendahan itu dengan sigap. Rayuyu melotot. "Kau pikir kita kesini hanya untuk menemukan ujung lorong itu?" Prajurit berpangkat rendahan itu kebingungan karena laporan yang diberikan tidak membuat Rayuyu dan Rabanya berkenan. Mata Rayuyu tidak sekedar melotot, tetapi sudah kemerahan. Serabut pembuluh darah matanya rupanya telah dipenuhi darah yang dipompa kemarahannya. Namun, sesaat kemudian, seorang prajurit yang lain datang dengan nafas tidak kalah tersengal. "Mereka melarikan diri menuju gerbang timur," lapor prajurit itu. Rayuyu dan Rabanya saling pandang. Rupanya keterangan memang diperoleh dari seorang penduduk yang tinggal berseberangan dengan Wisma Kepatihan. Rayuyu dan Rabanya tidak mau kehilangan waktu. Perintah untuk mengejar segera dijatuhkan. Seorang prajurit yang lain ditugasi kembali istana untuk memberitahu Rakuti atas apa yang terjadi. Pasukan berkuda pun segera berderap kencang mengejar buronannya. Ki Jayeng Suro yang ketakutan oleh terjadinya perang menutup pintu rumahnya rapat-rapat. Ki Jayeng Suro dan anak istrinya meringkuk di balik bilik sambil tidak henti-hentinya berdoa semoga suatu yang buruk sebagai akibat dari perang yang terjadi di siang itu tidak menular menjamah keluarga mereka. Namun Ki Jayeng Suro terlonjak. "Ada apa, Kiai?" istrinya bertanya cemas. Ki Jayeng Suro bangkit berdiri dan beranjak ke dinding mengambil sebilah pedang yang tergantung di sana. "Kiai," istrinya tambah cemas. "Jangan." Ki Ageng Suro ragu, namun suara kuda-kuda yang meringkik di kandang amat mengganggunya. Tentu ada orang yang akan berbuat jahat
dengan memanfaatkan keadaan yang kisruh dengan mencuri kuda dagangan miliknya. Jangan Kiai, kembali istrinya mencegah. Biar mereka mengambil kuda itu asal kita selamat. Ki Jayang Suro di kala muda adalah seorang prajurit. Di tubuhnya masih mengalir sikap serta sifat seorang prajurit yang tidak mudah takut atau gemetar menghadapi keadaan apapun. Ki Jayang Suro mengabaikan peringatan yang diberikan istrinya. Ki Jayang Suro bergegas menuju halaman belakang. Melihat banyak orang berada di halaman belakang rumahnya, Jayang Suro kaget. Lembang Laut yang melihat Ki Jayang Suro tersenyum. "Apa kabar Ki Jayang Suro?" Ki Jayang Suro mengenali orang itu dan beberapa orang lain sebagai pasukan khusus Bayangkara yang bertugas melindungi keluarga istana. Ki Jayang Suro merasa degup jantungnya berhenti sesaat melihat seseorang yang diyakininya sebagai Srijaya Negara menilik busana khusus yang dikenakannya. Lembang Laut mendekat Ki Jayang Suro dan menepuk pundaknya. Srijaya Negara yang dipandangnya mengalihkan tatapan wajahnya ke arah lain. "Rakuti telah kembali loh Kiai," berkata Lembang Laut. "Mereka telah melakukan tindakan makar dan menduduki istana. Kami segenap pengawal istana berkewajiban menyelamatkan Tuanku Jaya Negara. Akan tetapi, pada suatu ketika, kelak kami akan kembali dan memberi pelajaran pada Rakuti yang tidak tahu diri itu." Ki Jayang Suro mangut-mangut menyimak penjelasan prajurit Bayangkara itu dengan seksama. "Oleh karena itu, kami pasukan Bayangkara membutuhkan bantuanmu. Kelak, kau akan dianggap sebagai seorang yang amat berjasa kepada pasukan Bayangkara dengan bantuan yang telah kau berikan itu. Sang Prabu tentu tidak akan melupakan jasamu." Lanjut Lembang Laut. Ki Jayang Suro yang menunduk kembali menengadah. Perhatiannya tertuju kepada Srijaya Negara. Sayang sekali Srijaya Negara tidak mengarah pandangannya matanya kepadanya. Apabila Srijaya Negara berkenan, maka Jayang Suro akan memberikan sembahnya. "Bantuan apa yang bisa kuberikan di sana prajurit?" tanya Jayang Suro. "Kau akan membantu?" desak Lembang Laut. Jayang Suro mengangguk mata. "Bagus," lanjut Lembang Laut. "Kami semua membutuhkan kuda-kudamu, sejumlah kami yang hadir ini. Apakah keberatan?" Mata Ki Jayang Suro berbinar. "Tentu tidak di sana prajurit. Silahkan di sana semua dan Tuanku Jaya Negara menggunakan kuda-kuda itu. Silakan pakai kuda-kuda yang paling tegar." Semula Lembang Laut mengira akan menghadapi sikap Ki Jayang Suro yang keberatan terhadap permintaan itu. Namun, di luar dugaan, Ki Jayang Suro dengan ketulusan hatinya malah mempersilahkan. Bayangkara Lembang Laut segera memberi isyarat kepada teman-temannya untuk mengeluarkan kuda-kuda itu dari kandang. "Kami sangat menghargai pengorbanan yang kau berikan untuk menyelamatkan Tuanku Jaya Negara. Apa yang kau lakukan ini barangkali akan membahayakan dirimu. Karena itu, sebaiknya kau dan segenap keluargamu segera menyelamatkan diri. Pada suatu hari nanti, Tuanku Jaya Negara tidak akan melupakan budi baikmu." Lanjut Lembang Laut. Serombongan pasukan berkuda berderap meninggalkan rumah Ki Jayang Suro, membelah udara siang yang tenggelam oleh hiruk-pikuk berita pemberontakan yang terjadi. Dengan terengginas pasukan Bayangkara berpacu ke arah timur, melintasi perkampungan Santana Raja dan berbelok ke utara menuju Bajang Ratu, lalu membelok ke timur lagi. Pada lapis paling depan, para Bayangkara yang siap menghujani siapapun yang berani menghadang dengan anak panah. Pada bagian tengah dari rombongan itu, siapapun akan mengira orang itu adalah Jaya Negara.
apabila ada yang mampu berpikir jernih, sebenarnya ada yang aneh karena Jayanegara kurang begitu prigel berkuda. Adalah sebuah kebetulan kebersamaan dengan itu, dari arah selatan terlihat beberapa penunggang kuda yang berderap kencang membelah angin. Mereka adalah pasukan berkuda yang dipimpin oleh Rayuyu dan Rabanya. "Itu mereka!" berteriak Rayuyu yang terlonjak melihat rombongan berkuda itu. "Tangkap mereka, jangan biarkan mereka lolos dari kota raja." Para Bayangkara yang berkuda itu melihat di arah belakang pasukan berkuda telah mengejar mereka. Lembang Laut segera mengepalkan tangan sebagai isyarat agar mereka membedal kuda makin cepat. Debu mengepul di jalanan yang mereka lewati, meskipun Rayuyu dan Rabanya berusaha keras mengejar mereka. Jarak yang memisahkan dua rombongan berkuda itu tidak makin dekat. Secepat apapun Rayuyu dan pasukannya melesat membelah udara, secepat itu pula para Bayangkara berderap kencang ke arah timur. Pintu gerbang sebelah timur terlihat terbuka. Tampak dari kejauhan beberapa orang prajurit berjaga-jaga. Para prajurit pengawal pintu gerbang melihat ada yang aneh di arah barat. Sekelompok orang berkuda terlihat dikejar oleh kelompok yang lain. Pimpinan prajurit penjaga pintu gerbang sebelah timur itu tanggap pada keadaan. Dengan cukat terengginas, mereka segera berlarian menghadang. Beberapa di antaranya siaga menutup bilah pintu. "Cepat, tutup pintu gerbang!" perintah dijatuhkannya. Beberapa prajurit di regol segera berloncatan dan beramai-ramai berusaha menutup pintu regol. Namun, rupanya pintu regol itu sangat tebal serta membutuhkan tenaga beberapa orang untuk menggesernya. Dengan sekuat tenaga, mereka mendorong pintu gerbang yang juga lazim disebut kori setangkep itu. "Ayo cepat!" Bayangkara Gagak Bongol yang mengenakan pakaian Jayanegara berteriak. "Mereka akan menutup pintu gerbang." Bila pintu gerbang sampai tertutup, maka para prajurit Bayangkara itu akan mengalami kesulitan karena dari arah belakang prajurit berkuda dengan jumlah jauh lebih banyak dari jumlah mereka akan memberikan tekanan yang menyulitkan. Lembang Laut melecut kudanya agar berderap lebih kencang. Sambil berkuda dan dengan keterampilan yang luar biasa, Lembang Laut merentang busur. Dua anak panah lepas dari busur itu dan melesat dengan sangat cepat menimbulkan suara berdesing. Ada dua prajurit yang celaka oleh ulahnya. Dengan telak dua anak panah itu menyambar ke dada mereka, tembus hingga ke punggung. Dua orang prajurit pemberontak itu terjengkang tanpa sempat berkelenjotan untuk kemudian mati terinjak-injak temannya sendiri. Bayangkara Singaparapen yang berada di belakang Lembang Laut tidak kalah cekatan. Tiga anak panah lepas dari busurnya melesat dengan cepat menuju sasaran. Prajurit pemberontak yang menjaga gerbang masih mempunyai kesempatan untuk menghindar. Salah seorang di antara mereka segera mengayun pedang menyambar anak panah yang datang. Upayanya membuahkan hasil, namun tidak demikian nasib kedua orang temannya. Anak panah itu menyambar tepat di kening, membuat prajurit pemberontak bernasib buruk itu terjengkang dan ambruk. Seorang lagi jatuh tertunduk karena sebuah anak panah menembus perutnya, mengobrak-ngabrik ususnya. Para prajurit pemberontak yang mengamankan pintu gerbang itu terpaksa berlarian menghindar dari bahaya. Beberapa prajurit yang lain membalas dengan melepas anak panah. Sayang sekali, upaya mereka tidak membuahkan hasil. Rayuyu dan Rabanya terpaksa mengumpat kasar melihat buronan mereka berhasil lolos melewati pintu gerbang timur. "Kejar mereka!" berteriak Rabanya dengan sangat bernafsu. Rabanya melucut kudanya, berderap susul menyusul dengan Rayuyu beserta segenap anak buahnya.
Debu mengepul tebal diacak-acak oleh kaki kuda itu. Terpisah jarak beberapa tombak di depan. Pasukan Bayangkara yang berhasil memancing mereka berderap makin kencang pula. Laporan mengenai Srijaya Negara yang berusaha meloloskan diri dari istana itu telah sampai pula di telinga pimpinan Wenehsuka, Rakuti. Rakuti amat bernafsu. Meski Tanca sudah mengingatkan, Rakuti tidak memedulikan luka di lengannya yang sewaktu-waktu bisa kambuh. Rakuti segera menyiapkan pasukan berkuda berkekuatan amat besar untuk memburu Jayanegara. Beberapa saat kemudian, dari alun-alun istana berderap sekelompok pasukan berkuda yang dipimpin langsung oleh Rakuti sendiri. Rakuti benar-benar khawatir jika Jayanegara tidak berhasil ditangkap dan segera dihukum mati. Di kemudian hari, Jayanegara pasti menjadi sumber kesulitan. Dari balik sebuah dinding pekarangan rumah kosong, dua orang lelaki memperhatikan gerakan pasukan berkuda itu. Mereka menggunakan pakaian ala kadarnya. Penampilannya bahkan tidak menarik perhatian. Mereka adalah Srijaya Negara dan Bekel Gajah Mada. Akan kemana mereka? Bertanya Jayanegara. Bekel Gajah Mada memandang pasukan berkuda yang berderap susul-menyusul itu. Rakuti terlihat berkuda paling depan. Mengejar angin, tuanku, jawab Gajah Mada pendek. Gajah Mada mengamit tangan Jayanegara dengan bergegas mereka berjalan beriringan. Kita akan kemana? Kembali Jayanegara bertanya. Kita akan meloloskan diri melalui pintu gerbang sebelah utara, jawab Gajah Mada. Pintu gerbang tentu dijaga dengan ketat. Kita lihat saja nanti. Perjalanan Bekel Gajah Mada dan Jayanegara tidak mengalami hambatan yang berarti. Penyamaran yang mereka lakukan begitu sempurna sehingga siapapun yang berpapasan dengan mereka tidak akan ada mengira salah seorang di antara mereka adalah Raja Majapahit. Apa yang dibayangkan Srijaya Negara benar sesuai dengan kenyataan. Pintu gerbang kota raja sebelah utara yang disebut Bajang Ratu dijaga ketat oleh para prajurit pemberontak. Jumlah mereka bahkan amat banyak. Dari balik rimbun pohon lumbu, Bekel Gajah Mada dan Jayanegara mengintai. Pintu gerbang dijaga ketat, berkata Jayanegara. Apalagi anak buahmu baru saja melintas pintu itu. Bagaimana kita keluar dari balik dinding ini, Bekel Gajah Mada? Ampun tuanku, jawab Gajah Mada. Sebenarnya lah hamba telah menyiapkan sebuah cara untuk bisa keluar dari balik dinding itu. Untuk itu, silahkan tuanku mencoba menahan nafas. Hamba harus mengetahui seberapa lama tuanku bisa menahan nafas. Jayanegara terheran-heran. Namun, Raja Majapahit itu tidak menolak apa yang diminta Bekel Gajah Mada. Setelah menghirup udara cukup banyak, Jayanegara menahan nafas untuk beberapa saat lamanya. Ketika akhirnya Jayanegara tidak mampu menahan lagi, nafas yang ditahan itu dilepaskannya. Bagaimana? Bertanya Jayanegara. Bagus, jawab Bekel Gajah Mada. Sekarang, mari kita membenamkan diri ke sungai itu. Kita merayap agar tidak kelihatan. Jayanegara terbelalak. Gila. Namun Gajah Mada tidak memberi kesempatan kepada Srijaya Negara untuk larut dalam berbagai pertanyaan dan pertimbangan. Gajah Mada mengamitkan dan mulai beringsut menuju sungai kecil yang mengalir sejajar dengan dinding batas kota raja. Apa boleh buat, Jayanegara terpaksa harus memenuhi keinginan Bekel Gajah Mada. Dengan merayap, Jayanegara mengikuti di belakang, kemudian ikut membenamkan diri ke sungai kecil itu tanpa menimbulkan suara yang bisa memancing perhatian para prajurit pemberontak yang mengamankan pintu gerbang utara. Masih dengan gerakan perlahan tanpa suara,
Bekel Gajah Mada membimbing Srijaya Negara mendekati ujung kali. Sekarang apa yang akan kita lakukan? Bisik Jaya Negara. Gajah Mada menahan senyum. Kita akan keluar melalui gorong-gorong tuanku, jawabnya. Jaya Negara kembali terbelalak. Cara yang digunakan pimpinan Bhayangkara dalam upaya menyelamatkannya itu ternyata sangat mengerikan. Meloloskan diri dari balik dinding, keluar dinding melewati gorong-gorong dengan air yang sedemikian deras. Membayangkan saja Srijaya Negara belum pernah. Tahan nafas tuanku, pinta Gajah Mada. Jaya Negara memandang Gajah Mada tak berkedip. Kau gila Gajah Mada, desi Srijaya Negara. Kau akan membunuhku dengan membenamkan aku ke dalam air. Gajah Mada menatap Srijaya Negara beberapa saat lamanya. Pimpinan pasukan Bhayangkara itu mencoba memaklumi ketakutan yang membayangi Jaya Negara. Namun Gajah Mada tidak melihat pilihan atau cara lain untuk meloloskan diri dari keluar dinding kota raja itu. Tidak ada jalan lain tuanku, ucap Gajah Mada. Atau mungkin tuanku akan memilih meminta izin melewati pintu gerbang itu? Ucap bekel Gajah Mada itu memaksa Srijaya Negara termangu. Ibarat makan buah si malakama. Srijaya Negara tidak diberi kesempatan untuk memilih karena memang tidak ada pilihan lain. Menyadari hal itu, Srijaya Negara yang tak bisa berenang itu mendadak pucat pasi. Benarkah tak ada cara lain? Kembali Jaya Negara menawar. Gajah Mada tidak menjawab. Pimpinan pasukan khusus Bhayangkara itu malah membenamkan diri ke dalam air. Jaya Negara kebingungan karena Gajah Mada lenyap. Bekel Gajah Mada ternyata mampu melenyapkan diri di bawah permukaan air cukup lama. Gajah Mada kembali muncul ke permukaan justru di belakangnya. Tuanku hanya menahan nafas, ucap Gajah Mada. Selama menahan nafas itulah tuanku akan hamba bimbing menerobos gorong-gorong. Kekuatan tuanku menahan nafas itu sudah cukup untuk mengantar tuanku sampai seberang. Jaya Negara memerlukan merenungkan ucapan Gajah Mada itu beberapa saat lamanya. Baiklah, ucap Jaya Negara tegas. Terserah kamu. Mengikuti petunjuk yang diberikan Gajah Mada, Srijaya Negara segera mengisi dadanya dengan udara sebanyak-banyaknya. Dengan bekal udara yang cukup itu, Jaya Negara segera membenamkan diri ke dalam air mengikuti gerak Gajah Mada. Dengan cepat bekel Gajah Mada menggelandang Srijaya Negara. Pekerjaan yang ternyata tidak gampang karena Jaya Negara tidak mampu berenang. Hanya dalam waktu tak beberapa lama, Jaya Negara mulai mengalami kesulitan yang bisa membahayakan nyawanya. Srijaya Negara merasa lehernya tercekik dan akan mati. Jaya Negara menjadi amat panik. Jaya Negara meronta keras dan nyaris lepas. Bekel Gajah Mada bertindak sigap dengan memegang tangan Srijaya Negara dan berenang secepat-cepatnya. Perjalanan yang singkat itu serasa setahun lamanya. Akhirnya setelah sampai ujung, Gajah Mada segera menyebul ke permukaan. Srijaya Negara yang nyaris mati pucat pasi dengan amat serakah menghirup udara melalui nafasnya yang tersengal. Matanya terbiak melotot. Gila, umpat Jaya Negara di antara nafasnya yang tersengal. Ini benar-benar gila. Gajah Mada tersenyum. Bekel Gajah Mada yang menebarkan pandangannya merasa lega karena tak terlihat seorang prajurit pun di luar dinding. Bekel Gajah Mada yang kembali menatap Jaya Negara merasa heran karena melihat Srijaya Negara justru tersenyum. Ini benar-benar pengalaman luar biasa, ucap Srijaya Negara. Aku tidak akan pernah melupakan sampai kapanpun.
Tanpa banyak bicara, bekal Gajah Mada naik dan menjulurkan tangannya menolong Srijaya Negara mentas dari sungai itu. Dengan berlari cepat, mereka berusaha menerobos ke ladang jagung yang tumbuh rimbun. Rupanya Srijaya Negara masih terpengaruh oleh pengalaman yang dianggapnya sangat luar biasa itu. Sulit bagi Jaya Negara membayangkan betapa baru saja ia menerobos gorong-gorong tembus sampai ke ujungnya. Jaya Negara menggeleng-geleng takjub. "Kenapa, tuanku?" bisik Gajah Mada. "Tadi itu aku hampir mati." Mendengar jawaban itu, Gajah Mada tak kuasa menahan tawanya yang lepas berderai. "Sekarang bagaimana?" tantang Jaya Negara. Gajah Mada bangkit berdiri dan memandang langit. "Kita akan bertahan di sini, tuanku," jawab Gajah Mada. "Tentu tidak akan ada yang mengira Raja Majapahit bersembunyi di ladang jagung ini. Jika hari telah gelap, barulah kita tinggalkan tempat ini. Untuk sementara, kita akan beristirahat di sini." Dalam pada itu, pasukan Bhayangkara yang meloloskan diri dari kota raja berderap makin jauh. Pada jarak yang tidak makin dekat dan juga tidak makin jauh, hanya beberapa ratus tombak di belakangnya, Rayuyu dan Rabanya beserta segenap pengiringnya terus mengejar. Dengan sangat bernafsu, pasukan yang dipimpin Rabanya dan Rayuyu itu mengejar sambil mengacung-acungkan pedangnya. Sesekali bahkan melepas panah dari arah belakang. Akhirnya setelah waktu berjalan cukup lama, Rayuyu dan Rabanya harus melihat kenyataan. Secepat apapun mereka berpacu, jarak yang memisahkan mereka tidak makin dekat, malah makin menjauh. Rayuyu mengumbar segala macam perbendaharaan sumpah serapah yang dimilikinya. Namun hal itu sama sekali tidak membantunya. Ayo kejar terus, aku menginginkan mereka," teriak Rayuyu lantang. "Tangkap Jaya Negara," teriak Rabanya tidak kalah lantang. "Kita seret Jaya Negara di belakang kuda. Ayo!" Kejar-kejaran antara kedua kelompok pasukan itu berlangsung seru. Pasukan Bhayangkara yang menjadi buron mampu merentang jarak lebih panjang karena kuda-kuda yang mereka gunakan benar-benar kuda pilihan. Kuda-kuda dagangan milik Ki Jayang Suro itu mampu melesat membelah angin dengan kecepatan tinggi. Sebaliknya, meski Rayuyu dan Rabanya dengan segenap anak buahnya telah berusaha dengan sekuat tenaga, tetapi jarak yang memisahkan mereka makin membentang, bukannya makin dekat, malah makin jauh. Rayuyu hanya bisa menggertakkan gigi. Setelah waktu beberapa saat lamanya berlalu dan jarak yang mereka tempuh makin jauh, malah muncul pertanyaan di hati Bhayangkara. Mengapa mereka harus lari terbirit-birit bagi pengecut? Sambil berkuda, Lembang Laut menengok ke arah belakang, mencoba mengukur berapa jumlah kekuatan lawan. Lembang Laut mengerutkan kening. Jumlah pasukan pemberontak yang memburu mereka, walaupun jauh lebih banyak, sebenarnya bukan pekerjaan yang sulit bagi pasukan Bhayangkara menghadapinya. Itu sebabnya, saat melewati sebuah tikungan tajam, Lembang Laut tiba-tiba menarik kendali kekang kudanya. Kuda Lembang Laut melonjak dengan kaki depan terangkat ke atas. Sikap Lembang Laut itu mengagetkan temannya yang lain. Serentak mereka juga menarik tali kendali kudanya. "Hei, ada apa?" bertanya Gajah Geneng. Bhayangkara Lembang Laut merentang anak panah. "Tak seharusnya kita lari terbirit-birit," ucap Lembang Laut dengan nada datar, tetapi sangar. "Aku ingin bermain-main terlebih dahulu. Gatal tanganku sebelum barang amu membantai mereka." Serentak semuanya sependapat dengan gagasan itu. Mereka segera menata diri, berbaris, sejajar menghadang di tengah jalan. Gagak Bongol yang menyamar sebagai Jaya Negara sejenak kebingungan. "Hehe, aku bagaimana?" bertanya Gagak Bongol.
Apa yang harus kulakukan? Silakan tuanku duduk manis, jawab Lembang Laut. Biarlah kami selesaikan mereka lebih dahulu. Gagak Bongol tertawa terbelalak. Setelah sekian lama perjalanan yang mereka tempuh dan di hitungan waktu untuk menyesatkan pasukan pemberontak sudah cukup, kini Gagak Bongol merasa tiba saatnya untuk membuka jati diri. Pasukan Bayangkara yang terlindung oleh tikungan itu berbaris berjajar. Gagak Bongol segera mengambil alih kendali dari Lembang Laut dan memberi isyarat untuk mengangkat busur. Anak panah yang ada pada ujungnya dilumasi racun telah siap lepas dari Gandewa. Derap para prajurit kaki tangan Rakuti yang memburu mereka terdengar makin dekat dan makin jelas. Terdengar dari suara derap kuda itu, Rayuyu dan Rabanya tak memerintahkan untuk mengurangi kecepatan. Hal itu sangat menguntungkan pasukan Bayangkara. Demikian mereka muncul, Gagak Bongol segera melepas anak panah disusul oleh teman-temannya.